Halo semuanya, kembali lagi di channel Abipro Accounting Software. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial cara men-setting hak dan jabatan user. Pada program Abipro telah disediakan fitur hak dan jabatan user, yang dimana dapat digunakan untuk memberikan batasan-batasan penggunaan atau pengaksesan modul pada tiap-tiap user. Jadi, seperti contohnya, untuk bagian finance dan accounting hanya diberikan akses menggunakan modul buku besar saja. Untuk bagian sales diberikan akses penjualan, kredit atau pembuatan invoice. Dan untuk bagian purchasing hanya diberikan akses modul penerimaan barang atau pembelian. Jadi, tiap-tiap user atau tiap-tiap divisi telah memiliki job desk-nya masing-masing. Langsung saja bagaimana cara penginputannya atau pensettingannya. Pada menu utama kita klik shortcut menu user, atau kita juga dapat menjalankan dengan mengklik tab menu buku besar, klik sub menu induk data, dan klik shortcut menu user. Kemudian kita klik tombol hak jabatan, lalu kita pilih nama user atau nama jabatan yang kita ingin edit atau kita setting. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pensettingan atau pengaturan hak dan jabatan ini hanya dapat dilakukan oleh user level 1, sedangkan user level 2 dan 3 tidak diperkenankan atau tidak diberikan akses untuk hak dan jabatan user. Di sini saya contoh login menggunakan user administrator. Setelah kita memilih nama user, kita klik tombol isi atau edit. Lalu kita dapat men-checklist atau men-uncheck tiap-tiap user yang diberikan akses. Ini karena Farhan Accounting adalah bagian accounting, sepertinya untuk bagian laporan dan analisa inventory tidak semuanya dapat diberikan akses. Nah, untuk men-uncheck satu box ini secara keseluruhan, kita bisa mengklik tombol minus ini. Sedangkan untuk men-check list satu box ini secara keseluruhan, kita dapat mengklik tombol plus ini. Kita coba untuk bagian laporan dan analisa hanya diberikan akses pembelian, penjualan, dan laporan penjualan konsinyasi. Untuk bagian laporan produksi sepertinya tidak perlu, dan untuk bagian inventory sepertinya tidak perlu. Yang diperlukan hanyalah laporan kartu stok dan persediaan. Untuk bagian giro, karena user Farhan adalah operator, untuk hapus data giro tidak diperkenankan. Untuk bagian aktiva juga sama, bangun data baru tidak diperkenankan. Untuk modul hutang dagang, artinya induk data, bangun data baru, dan juga proses hak periode hutang kita uncheck. Untuk piutang, induk data, proses akhir periode hutang, bangun data baru. Dan yang terakhir untuk modul buku besar, kita uncheck modul bangun data baru dan tutup akhir tahun. Nah, seperti ini cara men-settingnya. Jadi tombol yang terchecklist ini menandakan bahwa user ini diberikan akses untuk mengoperasikan atau menjalankan modul tersebut. Sedangkan yang box tidak terchecklist menandakan bahwa user ini tidak diberikan akses untuk menjalankan modul tersebut. Jika sudah klik tombol simpan. Nah, di sini kita berikan contoh bahwa si Farhan tidak dapat
melakukan bangun data baru dan tutup akhir tahun buku besar. Nah, kita klik tombol keluar, lalu coba kita log off. Kita coba login menggunakan user Farhan. Masukkan password, kita pilih database-nya, kita klik tombol OK. Tadi kita contoh bahwa user Farhan tidak dapat mengakses bangun data baru buku besar dan tutup akhir tahun, dan juga kita coba induk data piutang, kita coba akses ya. Di sini ada bangun data baru buku besar, kita klik, maka akan muncul peringatan Anda adalah user yang tidak diizinkan untuk merubah data ini. Nah, lalu kita backup data, kita lihat, nah sama. Di sini tidak diberikan untuk backup data. Nah, untuk akhir tahun kita coba proses akhir tahun. Nah, dia selalu ada warning untuk modul yang tidak diberikan akses. Terakhir kita coba piutang, bagian induk data piutang. Nah, seperti ini. Jadi untuk user Farhan, karena induk data piutang tidak diberikan akses atau tidak di checklist, maka pada saat kita klik modulnya dia tidak dapat mengedit atau menambah. Sedangkan untuk modul yang terchecklist seperti voucher, maka dia bisa ya diakses. Kita keluar saja. Sekian video tutorial cara men-setting hak dan jabatan user di program Abi Pro. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Abi Pro, solusi cerdas menyusun laporan keuangan.